Hasad ada tingkatan-tingkatan. Tingkatan yang pertama, yang paling ringan, sekedar tidak suka dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, yaitu karahiyatun ni'mah 'alal ghair. Kapan kita lihat orang dapat nikmat, kita kok enggak suka, berarti kita sedang tertimpa penyakit hasad. Lihat ada orang beli mobil baru kok jengkel. Kenapa jengkel? Enggak tahu, saya jengkel aja. Itu namanya apa? Hasad. Lihat orang bikin rumah baru, kita jengkel. Berarti hasad. Lihat kawan kawin lagi, bercanda ya. Kenapa jengkel? Pokoknya lihat apa orang sukses dapat naik pangkat, jengkel. Kenapa kok jengkel? Nggak tahu kenapa saya jengkel. Itulah namanya hasad. Dan ini sulit untuk lepas dari hasad yang paling ringan ini. Sampai-sampai Ibnu Taimiyah mengatakan la yakhlu jasadun min hasad. Hampir-hampir tidak ada jasad yang selamat dari hasad. Walakinna al-karim yukhfi, tapi orang yang baik akan menyembunyikannya, bahkan melawannya. Wallaim yubdi, dan orang yang buruk akan menampakkan hasadnya tersebut. Maka ini tingkat hasad yang paling ringan, sekedar benci, maka itu namanya hasad. Tingkatan yang kedua adalah ingin nikmat yang ada pada orang berpindah kepadanya. Ini apa namanya? Karahiyatu ni'mah 'alal ghair wal hirs 'alal husul 'alaiha. Yaitu ingin nikmat dari orang hilang dan berpindah kepadanya. Misalnya seorang di kantor, temannya ternyata jadi direktur. Maka dia, kapan teman saya ini ketangkap KPK, kapan dia, pokoknya supaya dia lengser, kemudian saya menggantikan kedudukannya. Itu namanya hasad. Ya, ingin kedudukan tersebut pindah pada dia. Misalnya dia punya toko berdampingan, satu toko teman dia laku, dia nggak laku. Dia bikin kapan toko teman saya kebakaran, biar para pembeli semua pindah ke toko saya. Itu contoh hasad, ingin nikmat dari orang hilang dan berpindah kepadanya. Atau tamanni zawali nikmah. Mohon maaf, yang benar tamanni zawali nikmah anil ghair, yaitu berangan-angan nikmat dari orang lain hilang, wal husul 'alaiha, dan berpindah kepada dirinya. Bukan sekedar benci, tapi berangan-angan nikmat tersebut apa? Hilang dan berpindah kepadanya. Ada kawannya punya istri yang cantik, dia bilang, kapan kawan saya mati nih, biar saya nikahi jandanya. Benar atau tidak contohnya? Benar ya, itu seperti itu. Dia muka jelek kok istrinya cantik. Apa? Saya ganteng kok istri saya pas-pasan. Maka dia berangan-angan kawannya mati atau cerai atau ribut keluarga supaya istrinya dicerai, kemudian dia ambil apa? Jandanya kawan tersebut. Ini namanya hasad. Ini tingkatan kedua. Ada hasad yang lebih parah daripada ini, yang menunjukkan kotornya hati, yaitu ingin nikmat ingin nikmat hilang dari saudara meskipun tidak berpindah kepadanya. Ingin nikmat hilang dari saudara meskipun tidak berpindah kepadanya. Kalau yang kedua memang buruk ya, tapi dia ada tujuan agar dia dapat nikmat tersebut. Yang ketiga ini yang paling parah, tidak mengapa saya tidak dapat nikmat tersebut. Yang penting dia nikmat tersebut hilang darinya. Ini menunjukkan hatinya buruk, meskipun dia tidak bahagia, yang penting dia juga tidak bahagia. Dan inilah hasadnya iblis. Hasadnya apa? Iblis. Iblis al-la'in laknatullah alaih, ketika dia hasad kepada Adam di surga, dia ingin Adam diturunkan dari surga. Meskipun dia tidak menggantikan posisi Adam di surga, enggak ada masalah. Yang penting Adam turun dari surga. Hasadnya seperti itu. Dan dia ingin keturunan Adam menambah dia di neraka. Bukan berarti keturunan Adam neraka dia di surga. Enggak, dia enggak harus masuk surga. Enggak apa-apa saya di neraka, yang penting kamu menemani saya. Ini menunjukkan hati yang sangat buruk, berkeinginan, berangan-angan nikmat dari orang hilang meskipun tidak berpindah pada dirinya. Maka ini adalah hasad yang paling buruk. Ini adalah hasadnya apa? Iblis ya.